Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Ram panjatkan puji ge syukur mit Allah Subhanahu wa taala. Saya kado memberikan ram kesehatan kebiasa. Walaupun dalam keadaan Covid dijah mak menghalangi kam belajar jamu-jamu. Baiklah anak-anakku, hari ini kita memasuki tahun ajaran baru 2020 sampai dengan 2021. Hari ini kita memasuki materi kita yang pertama, yaitu Pungo Pandai. Pasti di antara kalian belum mengerti arti pungo pandai. Pungo pandai di sini yaitu adalah sebuah berita. Tentu kalian sudah memahami apa itu berita, nak ya. Berita di sini merupakan informasi atau peristiwa yang terjadi pada saat ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kemampuan berbahasa. Yang A, membaca pungo pandai atau yang disebut dengan berita tentang pelestarian makhluk hidup. Kemudian yang B, membaca pungo pandai berita tentang menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya A, membaca pungo pandai atau berita tentang pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu apa itu pelestarian. Di sini Ibu jelaskan pelestarian itu disebut dengan upaya perlindungan terhadap suatu tanaman atau tumbuhan, ya, sehingga pada saat dilakukan kegiatan tidak mengalami dampak negatif, ya. Kemudian makhluk hidup, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup ini dijelaskan bahwa makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu menjaga ketahanan dirinya sendiri, nah ya, dari hal kegiatan apapun. Selanjutnya, hari ini kita membahas tentang berita pelestarian makhluk hidup Taman Nasional Bukit Barisan 2. Taman Nasional Bukit Barisan, tentu kalian sudah tidak asing lagi mendengarnya, ya. Pasti di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar. Apa sih itu Taman Nasional Bukit Barisan? Di sini Ibu jelaskan, Taman Nasional Bukit Barisan merupakan taman yang dilindungi oleh UNESCO, ya, yang bertujuan untuk melindungi hutan hujan tropis yang ada di Pulau Sumatera. Merupakan kawasan Sihuni Kaban Binatang Langka, saya dilindungi pemerintah gegeh. Nah, merupakan kawasan yang dihuni oleh binatang langka yang dilindungi pemerintah seperti gajah, lemaweng, badak, kibau las, putih jamu binatang lainnya seperti gajah, harimau, badak, kerbau liar, burung, dan binatang lainnya. Selanjutnya, selain Ino, kawasan Ijo Muni dituahi kaban tanaman. Selain itu juga kawasan ini ditanami beberapa tanaman, nah ya, di antaranya di sini sudah dijelaskan tanaman flora. Nah, sebelum kita menjelaskan tanaman apa saja di sini, flora itu apa? Flora itu merupakan semua jenis tanaman atau tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, ya. Saya langka, misalnya yang langka, nah yang jarang kita temui, misalnya bunga bangkai, bunga bangkai, jamu macam-macam anggrek, ya, serta bermacam-macam anggrek. Taman Nasional Bukit Barisan di ujung selatan Pulau Sumatera, saya sebagian wilayah merupakan wilayah teritorial Kabupaten Tanggamus, ya. Di sini dijelaskan di ujung selatan Pulau Sumatera, saya sebagian wilayah merupakan wilayah teritorial Kabupaten Tanggamus. Teritorial ini kenapa disebut dengan teritorial? Di sini dijelaskan bahwa wilayah teritorial itu merupakan wilayah yang berdekatan dengan laut di ujung Pulau Sumatera. Selanjutnya, kawasan Las Ijo di Lomna Kadu didata wa jenis tanaman di antara
pohon pidada, Senoratia sp, dedaunan, Nipa frutican, cemara laut, Cisaruna equisetifolia, pandan, Pandanus sp, cempaka, Michelia cempaka, meranti, Sorea sp, pohon mersawa, Anisoptera curtisi, Rota Gonistilus bancanus, dan bunga Raplesia yang disebut juga dengan Raplesia arnoldi. Tentu di antara ini kalian pasti sudah pernah mendengar ya pohon apa saja yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan. Contohnya saja yang masih kita temuin cempaka, daun pandan ya. Kemudian di sini ada juga bunga Raplesia yang jarang kita temui ya. Selanjutnya Watmuni berbagai jenis binatang, di antara di sini ada beberapa jenis binatang, di antaranya ada 118 jenis mamalia. Ada yang tahu tidak hewan mamalia itu seperti apa? Hewan mamalia di sini dijelaskan hewan yang menyusui. Kemudian ada 7 jenis primata. Apa itu primata? Hewan yang berkuku jari ya. Kemudian ada 425 burung. Tentu kalian sudah tahu ya burung itu seperti apa, banyak macam-macam jenis burung ya. Yang sering kita jumpai yang ada di sekitar kita biasanya ada burung kenari, kacer, lovebird ya. Kemudian termasuk 9 jenis burung rangkong ya. 91 jenis reptil dan dengan amfibi. Apa itu hewan reptil? Hewan reptil itu dia hidup di dua alam ya, bisa di air, bisa di darat. Kemudian selanjutnya 51 jenis ikan hidup. Bermacam-macam ikan juga sering kita jumpai ya di sini ya. Kemudian beruang madu, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan lain-lain. Selanjutnya di lokasi wisata ijo, pengunjung dapat menjelajahi las, melalui busapan, ngena tanaman di lem las, bukemah, jamu nyusu batang are. Di lokasi wisata ini juga pengunjung dapat menjelajahi hutan. Kemudian bisa melakukan trekking. Nah, yang melalui trekking itu kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ya. Busapan itu kalian bisa menyelam ke tempat, contohnya sungai ya, laut ya. Kemudian kalian juga bisa melihat tanaman di dalam hutan ya, berkemah juga bisa, dan menyusuri batang hari sungai ya. Tanaman jadi ciri khas Taman Nasional Ijo ialah bunga bangkai raksasa. Nah, tanaman yang jadi ciri khas dari Taman Nasional Bukit Barisan itu adalah bunga bangkai atau sering disebut juga dengan bunga Raplesia ya, yang disebut juga dengan Amorphophallus decussylvae. Kemudian ada bunga bangkai raksasa, Atitanium jamu anggrek raksasa, atau disebut juga dengan Grammatifolium speciosum ya. Selanjutnya bunga bangkai jagung anggrek raksasa dapat nyampai lebih anjak 2 meter. Nah, bunga bangkai raksasa jagung anggrek raksasa dapat mencapai tingginya lebih dari 2 meter. Bayangkan saja ya, sebesar itu bunga yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan. Selanjutnya, lokasi Taman Nasional Bukit Barisan 2 ini guna pengembangan kegiatan wisata alam, ialah kegiatan penelitian habitat Saiwat Disan. Lokasi Taman Nasional Bukit Barisan ini berguna juga untuk pengembangan kegiatan wisata alam ya, dengan melakukan kegiatan penelitian habitat ya yang dilakukan di sana. Lokasi bunga bangkai terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Tanggamus, di perbatasan ya, di Kabupaten Tanggamus, Jamu wilayah Kabupaten Pesisir Barat, serta Lampung Barat. Karena Taman Nasional Bukit Barisan ini merupakan
taman yang luas sekali nak ya, yang dimiliki oleh 2 wilayah, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, mencakup 4 kabupaten. Kenapa 4 kabupaten? Karena terletak di daerah Tanggamus, kemudian pesisir barat, Lampung Barat itu untuk di daerah Provinsi Lampung. Kemudian untuk daerah Bengkulunya itu ada di Kabupaten Kaur ya. Selanjutnya itu gunung mencapai habitat bunga bangkai dapat menggunakan kendaraan umum atau pribadi dari Kota Agung. Selanjutnya nah ya, materi kita yang B, membaca pungo pandai atau yang sering disebut berita tentang menjaga kebersihan lingkungan. Di sini ada sebuah teks nah ya tentang menjaga kebersihan lingkungan. Hari masih pagi atau subuh, dingin terasa di badan. Pak Hasim berdiri di depan teras sambil memutar-mutarkan tangannya. Sesampai di jalan dia merasa ada bau busuk di tumpukan sampah yang tumpukannya menggunung. Selanjutnya, tumpukan sampah itu tidak jauh dari tempatnya berdiri dan baunya semakin membusuk. Pak Hasim berpikir timbullah akal untuk membuat tulisan dilarang membuang sampah di sini. Segera dia mewujudkan pikirannya, itu tulisan dibuat dari papan bekas. Tulisan itu segera dipasangnya, dia merasa tindakannya tidak salah. Tempatnya bukanlah tempat sampah. Selanjutnya, tempat itu milik warga yang belum dibangun rumah. Kemudian Pak Hasim juga mengangkat sampah yang ada di sekeliling tempat sampah yang berlimpah di jalan raya. Sampah yang disiring menghalangi air mengalir. Diangkatnya sampah-sampah sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Pak Hasim merasa puas walau bau busuk masih ada. Tidak lama kemudian ada orang 3 menaruh sampah masing-masing sekarung datang dari tempat yang baru dibersihkan Pak Hasim. Selanjutnya, masing-masing orang melemparkan sampah di sana. Sampah itu tumpah di sekeliling dekat tempat Pak Hasim berdiri. Pak Hasim cuma tersenyum dan berkata, "Pak Jun, Pak Henry, Pak Aris, bagusnya sampah itu dimasukkan di kotak sampah di depan jalan. Akan ada petugas kebersihan yang mengambil sampah-sampah itu. Apalagi ini bukan tempat sampah. Saya menunggu petugas kebersihan terlalu lama." "Pak," jawab Pak Haris. Selanjutnya, Pak Hasim sambil menjelaskan, "Kita sebagai warga kota ini harus sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kota supaya kita tetap sehat dan terhindar dari bencana banjir." Pak Jun, Pak Henry, Pak Aris langsung pergi tanpa menjawab mereka setuju atau membantah pendapat Pak Hasim. Tidak ada yang menjawab. Nah, kesimpulan dari teks di atas nah ya tentang menjaga lingkungan hidup. Nah ya, di sini kalian sebagai anak-anak harus bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita ya, terutama jangan membuang sampah sembarangan. Kalian perhatikan saja di daerah tempat kita di Terminal Bukit Kemuning itu banyak sekali nah ya sampah-sampah yang menumpuk. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab meletakkan sampah-sampah ke tempat terminal, sedangkan terminal itu harus bersih nah ya, enak dilihat nah ya. Nah, di sini juga apa sih yang kalian dapatkan dengan menjaga lingkungan hidup ya? Apa itu manfaatnya? Kalian akan mendapatkan kalian juga akan mengalami, kalian akan hidup bersih nah ya. Kalian akan terhindar dari berbagai macam penyakit, yaitu banjir, terhindar dari banjir. Kemudian juga kalian akan mendapatkan udara yang bagus nah ya. Nah, kemudian apa sih di sini kalian yang tidak kalian dapatkan dampak dari kerusakan lingkungan? Dampaknya apa? Kalian akan mengalami berbagai macam penyakit ya. Kemudian kalian akan
banjir, kemudian akan ada polusi udara, pencemaran udara, bisa juga kalian mengalami global warming. Nah, itulah dia materi kita hari ini anak-anak. Ibu harap kalian mengerti. Selanjutnya di sini Ibu ada tugas untuk kalian, tolong dikerjakan. Tugas ditulis di kertas folio ya, 1 lembar, langsung dikumpul melalui WhatsApp Ibu ya. Di sini ada 5 jenis soal. 1 diantaranya, sebutkan 5 satwa say dilindungi pemerintah. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, sebutkan 5 tanaman say Watgelong Taman Nasional Bukit Barisan. Kemudian yang ketiga, sebut ciri khas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Di situ juga ada yang keempat, sebut dampak negatif ke cadangan lingkungan. Apa saja di sini ya yang terjadi sudah dijelaskan juga. Nomor 5, api ungin manfaat lingkungan say sehat. Itulah materi kita untuk pertemuan kita yang pertama ini ya. Ibu harap kalian paham. Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini, materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.